Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrayani SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pejuang Republik Indonesia sejak tahun 2018. Sebagai dosen, saya berkewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDDUKTPT di bidang pengajaran. Melalui video ini, saya berharap akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen strategi pada semester ini sejumlah 3 SKS. Baik untuk mata kuliah manajemen strategi, adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, di mana secara umum mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang analisis dan perumusan strategi dalam perusahaan ataupun organisasi. Untuk pengetahuan, mampu menguasai konsep dasar manajemen strategi termasuk visi dan misi, memahami proses dinamika perubahan lingkungan bisnis dan dampak keberlanjutan perusahaan. Kemudian keterampilan umum, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan strategi perusahaan atau organisasi. Kemudian keterampilan khusus secara umum mampu melakukan analisis lingkungan, eksternal dan internal perusahaan dengan menggunakan analisis strategi seperti strength, weakness, opportunities, and threat atau SWOT. Selain CPL, ada juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan dengan harapan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan konsep dasar, mampu merumuskan visi, misi, tujuan, serta alternatif strategi di dalam perusahaan ataupun organisasi. Berdasarkan hasil analisis serta mahasiswa mampu menganalisa lingkungan baik internal maupun eksternal berdasarkan strategis yang relevan. Baik dalam kegiatan kuliahan mata kuliah strategi ini meliputi tatap muka untuk menyampaikan materi, pemberian tugas, soal, kuis, serta diskusi tiap kelompok, serta evaluasi yang dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, serta penilaian tugas terhadap mahasiswa. Materi pembelajaran mata kuliah manajemen strategi untuk pertemuan pertama adalah pengertian manajemen strategi, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami apa itu manajemen strategi. Di pertemuan kedua, konsep strategi dan istilah kunci dalam manajemen strategi dan model manajemen strategi, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan, menguasai, memahami konsep, prinsip, serta proses manajemen strategi secara komprehensif. Di pertemuan ketiga, tujuan manfaat dari manajemen strategi dan alasan mengapa perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan tujuan manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan sebuah perusahaan dan mampu mengidentifikasi dan menguraikan manfaat penerapan dari manajemen strategi bagi perusahaan. Di pertemuan keempat, ada pengertian visi dan misi, nilai-nilai penting dalam visi misi, serta karakteristik pernyataan misi, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian inti dari visi misi perusahaan secara tepat dan sistematis. Dapat dibedakan visi misi berdasarkan fungsi, peran, dan orientasinya, serta dapat mengidentifikasi karakteristik pernyataan misi yang efektif dan berkualitas. Pertemuan kelima, mampu memahami tujuan jangka panjang dan strategi bisnis dalam perusahaan, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep tujuan jangka panjang perusahaan dalam konteks manajemen strategi. Di pertemuan keenam, ada memahami strategi korporat dan sarana untuk pencapaian strategi, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep strategi, konsep korporat dalam konteks manajemen strategi perusahaan.
Pertemuan ketujuh, pengertian analisis lingkungan eksternal dan ancaman masuknya pendatang baru atau kompetitor, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan apa itu analisis lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategi dan bagaimana mahasiswa mampu menganalisa jika ada ancaman kompetitor dalam suatu industri dengan menggunakan pendekatan SWOT. Pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Sementara di pertemuan ke-9, mahasiswa dapat mampu memahami konsep tekanan dari produk pengganti serta menganalisis kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Pertemuan ke-10, pengertian analisis lingkungan internal, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis lingkungan internal dalam manajemen strategi. Pertemuan ke-11, tingkatan strategi atau strategi korporat intensif, diversifikasi, dan defensif. Mahasiswa dapat mampu memahami serta menjelaskan tingkatan strategi dalam manajemen strategi. Pertemuan ke-12, implementasi strategi bisnis. Mahasiswa dapat mampu menjelaskan konsep formulasi, implementasi, dan hubungan keduanya dalam manajemen strategi. Pertemuan ke-13, mahasiswa dapat mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan utama yang harus dilakukan dalam implementasi strategi agar tujuan perusahaan tercapai. Pertemuan ke-14, eksekusi strategi atau teknik implementasi strategi, hubungan struktur perusahaan dengan strategi serta isu-isu strategi dalam bidang produksi atau operasi dan isu strategi dalam sumber daya manusia atau SDM. Mahasiswa dapat mampu menjelaskan konsep eksekusi strategi sebagai tahap lanjutan dari formulasi dan implementasi strategi serta dapat mengevaluasi kesesuaian desain struktur perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan strategi. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemantauan dan evaluasi strategi dalam manajemen strategi. Dan pertemuan ke-16 ada UAS, ujian akhir semester. Demikian penjelasan singkat saya mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen strategi. Dan selanjutnya pada video ini kita langsung untuk masuk pada proses pembelajaran berikut ini. Selamat siang. Hari ini untuk masuk belajar untuk semester 4 ini di mata kuliah manajemen strategi. Sebelum kita memasuki materi manajemen strategi, dulu mau jabarkan kontrak kuliah dulu, yang mana kontrak kuliah itu 50% kehadiran kalian, 15% 20% tugas, 15% yang PS, dan 15% berikutnya adalah hal-hal di mana semua mencakup kegiatan-kegiatan kita yang ada tulis, ada jawab, serta tugas sampai 16 kali pertemuan ke depan. 8 kali pertemuan itu ada kelas, dalam 8 kali pertemuan berikutnya 16-nya itu adalah kita hal-hal. Jadi harapannya kita sebagai kehadiran kalian jauh lebih penting untuk tugas kalian agar kita bisa menjadi semester ini. Jadi untuk hari ini orang dulu nanti strategi, yaitu kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos atau stratos, leader dan visi untuk memimpin, yang berarti adalah generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Jadi manajemen strategi dapat didefinisikan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Definisi lain mengatakan bahwa manajemen strategi merupakan proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan secara efektif. Dan menurut para ahli, yaitu Fred Kardashian, manajemen strategi adalah ilmu dan seni
yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya menurut ada tahapan manajemen strategi, yaitu satu, perumusan strategi dan kegiatan, dua, implementasi strategi terdiri dari kegiatan, tiga, evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Dan selanjutnya proses manajemen strategi itu yaitu tugas satu, menetapkan visi dan misi tujuan, kedua, pengamatan lingkungan, tiga, perumusan strategi, empat, implementasi strategi, lima, evaluasi dan pengendalian. Dari perspektif kerangka pikir kamu yang dibutuhkan adalah berpikir sistem atau kerangka pikir kreatif, berfokus pada solusi imajinatif unik yang baru bagi urusan untuk permasalahan. Dua, berpikir kritis, fokus pada rasional, logika, kritis dan melakukan analisis berdasarkan data. Tiga, berpikir alternatif, fokus pada solusi yang berbeda. Empat, berpikir inovasi, fokus pada pengenalan sesuatu yang baru. Lima, berpikir perubahan, fokus pada perubahan, berpikir mendasar dari keyakinan. Lima, berpikir sistematis, fokus pada pemahaman keseluruhan dan hubungan dari komponen termasuk hubungan timbal balik dan interdependensi. Tujuh, berpikir masa depan atau fokus pada masa depan. Tugas-tugas penting dari manajemen strategi adalah merumuskan perusahaan termasuk pernyataan umum mengenai intensi, falsafah, dan tujuan perusahaan. Dua, melakukan analisis yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Tiga, menilai kondisi eksternal perusahaan termasuk pesaing dan faktor kontekstual umum. Empat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan penyesuaian sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Lima, mengidentifikasi pilihan yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap pilihan yang ada sesuai dengan misi perusahaan. Enam, memiliki rangkaian tujuan jangka panjang dan strategis utama yang dapat menghasilkan pilihan yang paling diinginkan. Tujuh, merancang tujuan-tujuan tahunan dan strategi jangka panjang yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang dipilih. Contoh kasus dari manajemen strategi adalah penerapan strategis apa yang dilakukan, yaitu satu, analisis masalah, penjualan yang menurun, pesaing menawarkan harga murah dan pesan antar. Terus pokok memanfaatkan media sosial dan aplikasi online. Selanjutnya perumusan strateginya yaitu menjual produk melalui aplikasi online, melakukan promosi yang menarik di medsos, mengembangkan variasi produk baru yang ada tren. Mungkin sampai di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Oke, sampai di sini perjalanan Ibu, mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Apakah itu manajemen strategi? Coba isi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya menjawab pertanyaan Ibu mengenai manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu adalah seni dan ilmu dalam merumuskan dan mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Itu saja. Mungkin untuk itu mengenai tugas penting dari manajemen strategi, barangkali bisa diulang kembali di sini karena kita tidak paham itu apa yang dimaksud dengan manajemen strategi. Baik, jadi manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan dan mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi penerapan manajemen strategi apa yang dilakukan yaitu analisis masalah, satu, penjualan menurun, dua, pesaing menawarkan harga murah dan pesan antar,
manajemen strategi adalah secara garis besar inti dari manajemen strategi mencakup 4 pilar. Bisa dicatat. Secara garis besar inti dari manajemen strategi mencakup 4 pilar, yaitu arah jangka panjang 1, 2 keselarasan organisasi yang memadukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat, yaitu kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Keempat, adaptivitas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Coba dari yang pertanyaan itu tugas utama manajemen strategi ada di tahap esensial, bisa dijelaskan? tugas utama dari manajemen strategi ada 5 tahapan esensial, yaitu 1, bisa dicatat. 1, mengembangkan visi misi. 2, menetapkan tujuan. 3, merumuskan strategi. 4, mengimplementasikan strategi. 5, melakukan evaluasi dan pengendalian. Jadi bisa diulang kembali tugas utama manajemen. Pertanyaannya kan, apakah tugas utama manajemen strategi? Ada 5 tahapan esensial, yaitu 1, mengembangkan visi dan misi. 2, menetapkan tujuan. 3, merumuskan strategi. 4, mengimplementasikan strategi. 5, melakukan evaluasi dan pengendalian. Ya, bagaimana? Ya. Implementasi strategi dari lanjut. Implementasi strategi adalah daftar brand toko atau platform antar pesan. 2, buat konten promosi menarik di medsos setiap hari. 3, beri diskon atau melatih karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara evaluasi strategi yaitu pantau hasil penjualan setiap bulan, ukur peningkatan pengemudi atau pelanggan. 3, mengumpulkan review testimoni pelanggan mengenai produk dan layanan. Hasil yang tidak berhasil yaitu harus mereview kembali strategi dan produk, disesuaikan kembali. Sementara yang berhasil yaitu penjualan meningkat, pelanggan banyak, dan foto diterima di medsos. Jadi untuk hari ini Ibu sudah menjelaskan apa itu manajemen strategi di bab pertama, yaitu menurut ahli dan tujuan serta tahapan yang dimaksud dengan tugas utama manajemen strategi, yang ada 5 tahapan esensial. Manajemen strategi itu apa? Dan kita lanjut dengan Ibu memberi tugas, yaitu bisa dicatat tugasnya. 1, apa saja
Jelaskan langkah-langkah atau proses. Jelaskan langkah-langkah atau proses manajemen strategi dalam perusahaan dan atau organisasi. Tiga, apa saja 5P apa saja 5P dalam manajemen strategis. Yang keempat, manajemen strategi dibagi ke dalam 3 tingkatan utama. Dalam 3 tingkatan utama, yaitu 1, strategi korporat atau arah jangka panjang perusahaan. 2, strategi bisnis atau fokus keunggulan. Yang ketiga, strategi fungsional optimasi operasional harian. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa pengertian manajemen strategi, tujuan strategi, proses manajemen strategi, fungsi dan manajemen strategi, manfaat dalam bisnis, semua berkesimpulan bahwa kompas dari fondasi keberhasilan organisasi ada di manajemen strategi. Jadi kesimpulannya kompas dari fondasi keberhasilan organisasi termasuk dari pertanyaan tadi kemudian yang secara garis besar inti dari manajemen strategi yang juga utama manajemen strategi ada 5 tahapan esensial yang kita jelaskan bahwa mengembangkan visi misi 1, 2 menetapkan tujuan, 3 merumuskan strategi, 3 mengimplementasikan strategi, 4 melakukan evaluasi dan pengendalian. Yang pertanyaan tadi dari dia itu yang tugas utama manajemen strategi ada 5 tahapan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri webinar ini. Kalau tidak ada yang lanjut dengan secara garis besar boleh dicatat. Bahwa manajemen strategi secara garis besar inti dari manajemen strategi, inti dari manajemen strategi mencakup 4 pilar utama. Secara garis besar inti dari manajemen strategi itu ada 4 pilar utama, yaitu 1, arah jangka panjang, 2, keselarasan organisasi, memadukan kekuatan internal, 3, keselarasan organisasi mencakup kekuatan internal atau SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats.
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang ketiga efisiensi dan efektivitas. Yang keempat adaptabilitas. Jadi manajemen strategi itu menurut para ahli yang tadi sudah jelaskan tadi ada Fred David. Manajemen strategi adalah ilmu dan seni merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. Jadi terdapat puluhan ahli dalam mendefinisikan manajemen strategi. Namun yang paling populer ada dua, yaitu Fred David dan Whelan. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa definisi dari beberapa ahli utama yang dua orang tersebut. Mungkin ada yang bisa jawab? Jadi menurut Fred David yaitu seilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Terus menurut Thomas L. Whelan yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Baik, itu saja Bu. Jadi menurut Fred David, seni dan ilmu, seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Itu menurut Fred L. David. Sementara menurut Thomas L. Whelan dan J. David Hanger yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ini menurut Whelan. Dan ditambahkan dari berapa puluh ribu pengamat ahli manajemen strategi, ditambahkan satu George Steiner yaitu proses yang berkaitan dengan hubungan antar organisasi dan lingkungannya, mencakup perumusan strategi hingga pelaksanaannya. Fred R. David. Jadi di antara sekian puluh para ahli manajemen strategi ada dua yang disebut sama Jesse Bella, yang tadi utamakan satu George Steiner yaitu proses yang berkaitan dengan hubungan antar organisasi dan lingkungannya, mencakup perumusan strategi hingga pelaksanaannya menurut Fred R. David. Jadi ulang lagi dari awal definisi dari beberapa ahli utama yang paling sering digunakan yaitu dari Fred R. David, seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya menurut Fred R. David. Menurut dan bisa dilanjut Jessica menurut Thomas L. Whelan tadi. Jadi menurut Thomas L. Whelan yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dan tadi utamakan tadi dari George Steiner bahwa proses yang berkaitan dengan hubungan antar organisasi dan lingkungan mencakup perumusan strategi hingga pelaksanaannya menurut Fred R. David. Jadi ada tiga lagi, Fred R. David, Thomas L. Whelan, dan J. David Hanger. Yang ketiga George Steiner. Jadi untuk mata kuliah hari ini yang untuk di semester ini harapannya kita bisa bersinergi
antara mahasiswa dan dosen. Untuk kita bisa nanti mengirim dan kita input agar bisa memudahkan dosen untuk mengakses mahasiswanya, mahasiswa mengakses dosennya. Ketika ada tugas sudah tahu ada kendala bisa melakukan pembelajaran ataupun materi sampai 18 kali pertemuan, di mana yang 1 sampai 6 pertemuan itu kita ada UTS dan 1 sampai 8 kita UTS dan 8 sampai 16 itu kita UAS. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa saya berikan tugas yang tadi mungkin kita bisa kumpul pekan depan. Dan ingat bahwa kehadiran jauh lebih penting dibanding kalian tidak hadir karena 15% hanya UAS dan UTS penilaiannya itu diantaranya juga pelakon kalian di dalam UAS dan sesama dosen. Mungkin sampai di sini saya bisa akhiri dengan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.